Perkenalkan, nama saya Albert Sanggam Nalom Sinurat dengan NIM 231401034 dari Koma Stambuk 2023. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Pak Ade Chandra. Di video ini kita akan membahas tentang Gen AI ataupun Generative AI. Langsung saja ke topik bahasan. Generative AI. Apa itu Gen AI? Generative AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, suara, video, dan musik berdasarkan masukan pengguna. Gen AI dilatih menggunakan data besar untuk mempelajari pola dan menghasilkan konten kreatif sesuai permintaan. Perkembangan singkat. Teknologi Gen AI telah berkembang pesat dengan model-model seperti ChatGPT untuk teks, DALL-E untuk gambar, dan Stable Diffusion. Gen AI menjadi relevan di berbagai sektor, termasuk pendidikan karena kemampuannya menghasilkan konten yang beragam. Prinsip kerja Gen AI. Cara kerja dasarnya ialah Gen AI menggunakan model pembelajaran mendalam ataupun deep learning yang terdiri dari jaringan saraf tiruan. Model ini mempelajari pola dari data besar dan menghasilkan prediksi konten berdasarkan input pengguna. Jenis model utama ada 3, yaitu Large Language Models atau LLM yang dimana menghasilkan teks seperti yang dilakukan oleh ChatGPT. Yang kedua ialah Generative Adversarial Network ataupun GAN, membantu menghasilkan gambar seperti pada DALL-E. Yang ketiga ialah Variational Autoencoders atau V, mengkompres data besar dan menghasilkan variasi konten baru yang lebih kompleks. Klasifikasi AI. AI dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama berdasarkan kecerdasannya. Yang pertama, Artificial Narrow Intelligence atau NI, dikenal juga sebagai Weak AI. ANI dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Contoh, sistem rekomendasi film, asisten virtual seperti Siri dan Alexa, ataupun model bahasa seperti ChatGPT. ANI tidak memiliki kesadaran atau pemahaman luas dan hanya efektif dalam tugas yang telah dilatih. Yang kedua, Artificial General Intelligence atau AGI, dikenal juga sebagai Strong AI. AGI memiliki kemampuan berpikir dan memahami berbagai tugas layaknya manusia. AGI dapat belajar dan beradaptasi pada konteks baru tanpa perlu pelatihan intensif. Contohnya, AGI masih berupa konsep dan ilmuwan sedang dalam tahap penelitian untuk mengembangkan sistem ini. Yang ketiga, Artificial Super Intelligence atau ASI. ASI adalah AI yang diramalkan memiliki kecerdasan melampaui manusia. ASI diharapkan dapat memahami, menganalisis, dan membuat keputusan dengan tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi. ASI masih berupa konsep masa depan dan belum ada contoh nyata di dunia saat ini. Implementasi Gen AI dalam pendidikan. Gen AI menawarkan berbagai implementasi yang efektif untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi Gen AI dalam pendidikan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Gen AI dapat digunakan untuk menciptakan materi belajar yang sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar setiap siswa. Misalnya, Gen AI dapat menyarankan modul pembelajaran khusus atau latihan yang sesuai dengan kemajuan siswa. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan visualisasi konsep. Gen AI dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, misalnya dengan menghasilkan video, ilustrasi, atau simulasi untuk memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami. Contohnya, dalam kelas sains, Gen AI dapat membuat simulasi eksperimen yang sulit dilakukan di dunia nyata, seperti reaksi kimia berbahaya atau proses biologi dalam tubuh. Yang ketiga, penerjemahan dan aksesibilitas bahasa. Gen AI dapat menyediakan subtitle otomatis dan menerjemahkan materi ke berbagai bahasa yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya mendapatkan akses yang sama. Ini juga bermanfaat untuk siswa dengan keterbatasan akses karena konten pendidikan dapat tersedia dalam bentuk audio atau video dengan penerjemahan otomatis. Yang keempat, otomasi tugas administratif dosen. Dosen dapat menggunakan Gen AI untuk menyusun kurikulum, menulis soal ujian, dan menilai tugas secara otomatis. Ini mengurangi beban administratif dosen dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pembelajaran dan interaksi dengan siswa. Yang kelima, pengembangan sistem tutor berbasis AI. Gen AI dapat digunakan untuk mengembangkan tutor AI yang membantu siswa dalam menyelesaikan soal atau menjawab pertanyaan. Tutor AI ini bisa menjadi pendamping belajar yang selalu tersedia untuk membantu siswa di luar jam kelas. Tutor AI yang baik akan menyesuaikan pertanyaan atau metode penyampaian informasi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang keenam, ada evaluasi dan penilaian adaptif. Gen AI dapat digunakan untuk membuat sistem evaluasi yang lebih adaptif dan personal.
Sebagai contoh, AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal ujian sesuai dengan kemampuan siswa atau memberikan umpan balik yang sesuai dengan kesalahan spesifik yang dilakukan oleh siswa. Yang ketujuh, pengembangan kolaborasi antar mahasiswa. Gen AI memungkinkan kolaborasi siswa dalam proyek berbasis AI, bahkan lintas disiplin ilmu atau lintas negara. AI dapat mengelompokkan siswa berdasarkan minat atau kebutuhan pembelajaran mereka untuk proyek kolaboratif atau diskusi kelompok. Kelebihan Gen AI dalam bidang pendidikan. Gen AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan proses pembelajaran dengan berbagai keuntungan, seperti yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. Gen AI memungkinkan penyesuaian materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar setiap mahasiswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan akses dan inklusi. Gen AI membantu dalam menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format dan bahasa, sehingga akses pendidikan menjadi lebih inklusif. Yang ketiga, pengembangan keterlibatan mahasiswa. Gen AI menciptakan pembelajaran interaktif dan menarik yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Yang keempat, membantu penilaian dan evaluasi adaptif. Sistem berbasis Gen AI dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa secara individu. Yang kelima, efisiensi administrasi. Gen AI dapat mengotomasi tugas-tugas administrasi dosen, seperti merancang kurikulum atau membuat silabus, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan pembelajaran langsung. Kekurangan Gen AI dalam bidang pendidikan. Meskipun bermanfaat, Gen AI juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Yang pertama ialah potensi plagiarisme dan integritas akademik. Kemampuan Gen AI dalam menghasilkan konten dengan cepat dapat memicu plagiarisme atau penggunaan tanpa proses belajar yang sebenarnya. Yang kedua, informasi yang tidak akurat atau halusinasi. Dikarenakan Gen AI memprediksi berdasarkan pola, kadang hasilnya tidak selalu akurat dan dapat menyesatkan. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Siswa yang terlalu bergantung pada Gen AI untuk menyelesaikan tugas dapat kehilangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, resiko bias data. Jika Gen AI dilatih pada data yang bias, hasilnya juga bisa mencerminkan bias tersebut yang dapat berdampak buruk pada proses belajar. Yang kelima ialah privasi dan keamanan data. Penggunaan Gen AI yang mengandalkan data siswa menimbulkan resiko terkait privasi dan keamanan data. Cara meminimalisir resiko dan dari kekurangannya. Yang pertama yaitu edukasi etika penggunaan. Memberikan edukasi kepada siswa tentang penggunaan Gen AI yang bertanggung jawab, termasuk dampaknya terhadap plagiarisme dan pentingnya originalitas. Kedua, review konten oleh pengajar. Konten yang dihasilkan oleh Gen AI perlu ditinjau oleh dosen untuk menghindari informasi yang salah atau menyesatkan. Yang ketiga, pemberlakuan batasan penggunaan. Batasi penggunaan Gen AI hanya untuk tugas tertentu yang tidak memerlukan analisis kritis mendalam. Yang keempat, penerapan teknologi deteksi plagiarisme. Institusi pendidikan dapat menggunakan alat seperti Turnitin untuk mendeteksi potensi plagiarisme pada hasil yang dibuat oleh Gen AI. Kelima, kebijakan privasi data. Pilih platform Gen AI yang memiliki perlindungan privasi yang ketat dan hindari menyimpan data siswa di server eksternal yang tidak terjamin keamanannya. Contoh kasus penggunaan Gen AI di perguruan tinggi. Ada dua contoh kasusnya, yaitu kasus positif dan kasus negatif. Kasus positif, beberapa universitas menggunakan Gen AI untuk membantu mahasiswa memahami konsep yang sulit, misalnya dalam sains atau matematika, dengan bantuan visualisasi interaktif yang lebih mudah dipahami. Kasus negatifnya yaitu plagiarisme dan informasi yang salah. Di beberapa kasus, siswa menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas esai tanpa pengeditan, yang mengarah pada plagiarisme. Solusi yang diterapkan adalah deteksi plagiarisme dan bimbingan untuk penggunaan AI secara etis. Solusi di institusi pendidikan. Institusi menanggulangi kasus ini dengan memperkenalkan batasan penggunaan AI, edukasi tentang etika, dan penggunaan alat deteksi untuk memastikan keaslian konten yang dihasilkan oleh siswa. Rekomendasi dan panduan etis penggunaan Gen AI. Yang pertama ialah gunakan Gen AI sebagai alat bantu, bukan sumber utama. Penting bagi siswa dan pengajar untuk memahami bahwa Gen AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung dan dalam mencari ide atau referensi dan bukan untuk menggantikan proses belajar yang sebenarnya. Yang kedua, panduan dari UNESCO. UNESCO menekankan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan privasi yang relevan dalam penggunaan AI di pendidikan. Yang ketiga, masa depan Gen AI dalam pendidikan. Potensi Gen AI dalam pendidikan sangat besar, terutama jika digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Pembaruan pedoman etis secara berkala akan diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat.
Potensi generatif AI dalam pendidikan. Generatif AI atau Gen AI menawarkan berbagai potensi besar yang dapat mengubah dan memperkaya metode serta hasil pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Beberapa potensi utama Gen AI dalam pendidikan meliputi: 1. Meningkatkan aksesibilitas dan inklusi. Gen AI membantu menciptakan materi pembelajaran dalam berbagai bahasa, menjadikan subtitle otomatis, dan menghasilkan konten yang dapat diakses oleh siswa dengan kebutuhan khusus. Misalnya, Gen AI dapat digunakan untuk membuat materi yang disesuaikan dengan berbagai format, seperti teks, audio, dan video, sehingga lebih inklusif bagi siswa dengan gaya belajar berbeda atau dengan keterbatasan akses. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan Gen AI, materi belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan minat setiap siswa. Teknologi ini memungkinkan setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang unik dan relevan. Contohnya, siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep tertentu dapat menerima materi yang lebih detail, sementara siswa yang lebih cepat dapat diberi tantangan lebih lanjut. Yang ketiga ialah peningkatan efisiensi pembelajaran. Gen AI dapat secara otomatis membuat bahan ajar, latihan soal, dan bahkan ujian, sehingga pengajar dapat fokus pada aspek lain dari pengajaran. Sistem ini juga mampu merangkum materi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, mempercepat proses pemahaman siswa terhadap topik tertentu. Yang keempat ialah pengembangan sistem penilaian adaptif. Gen AI memungkinkan adanya penilaian yang adaptif yang disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan siswa. Ini membantu dalam memberikan umpan balik yang lebih personal dan akurat untuk setiap siswa. Contohnya, siswa bisa mendapatkan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan Gen AI dapat mengukur dan melacak kemajuan mereka dalam waktu nyata. Yang kelima, pembelajaran yang lebih interaktif dan engaging. Gen AI mampu menghasilkan simulasi, ilustrasi visual, dan video pembelajaran interaktif yang membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi siswa untuk lebih aktif. Misalnya, konsep-konsep yang sulit di bidang sains atau matematika dapat divisualisasikan melalui simulasi berbasis Gen AI yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang keenam ialah kolaborasi global dan pengembangan proyek lintas disiplin. Gen AI memungkinkan kolaborasi lintas disiplin dan antar negara di mana siswa dapat mengerjakan proyek bersama dalam lingkungan belajar virtual. Misalnya, mahasiswa dari berbagai negara dapat bekerja sama dalam proyek penelitian atau tugas kolaboratif dengan bantuan AI yang memberikan pengalaman pembelajaran yang beragam. Yang ketujuh ialah pembantu digital ataupun AI tutor untuk bimbingan belajar mandiri. Gen AI dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang membantu siswa dalam menjawab pertanyaan, memberikan contoh soal, atau menjelaskan konsep sulit kapan saja dan di mana saja. Tutor AI ini membantu siswa belajar secara mandiri, terutama di luar jam kelas atau ketika bimbingan langsung dari dosen tidak tersedia. Yang ke-8, pengembangan kreativitas dan keterampilan inovatif. Gen AI dapat mendukung pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bisa menggunakan AI untuk menciptakan karya baru seperti desain grafis, musik, atau bahkan program sederhana. Penggunaan Gen AI dalam proyek kreatif dapat mengasah kemampuan keterampilan siswa dalam hal berpikir kritis, pemecahan masalah, dan inovasi. Sebagai kesimpulan, generatif AI menghadirkan potensi besar untuk mengubah cara pendidikan berlangsung, mulai dari personalisasi pembelajaran, peningkatan aksesibilitas, hingga pembuatan materi yang lebih interaktif dan menarik. Gen AI memungkinkan penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan individu, simulasi visual untuk konsep-konsep sulit, serta dukungan berupa tutor virtual yang dapat membantu siswa belajar secara mandiri. Selain itu, Gen AI mendorong kolaborasi digital global dan lintas disiplin, memungkinkan siswa bekerja sama dalam proyek-proyek yang inovatif. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti potensi plagiarisme, bias data, ketergantungan berlebihan, serta penyebaran informasi yang tidak akurat. Untuk meminimalisir risiko tersebut, institusi pendidikan perlu menerapkan kebijakan yang etis dan bertanggung jawab, termasuk edukasi literasi digital, penggunaan alat deteksi plagiarisme, dan pembatasan penggunaan Gen AI untuk tugas tertentu. Dengan pendekatan yang bijak dan etis, Gen AI dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung inovasi pendidikan, meningkatkan kualitas belajar mengajar, dan menciptakan pengalaman pendidikan yang inklusif dan adaptif bagi semua siswa. Sekian saja penjelasan saya tentang Gen AI di video ini. Terima kasih.